rasaku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Yesus peliharaku, tak usah susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Paskah. Dan sebelum merayakan kebangkitan Kristus itu, yang kita kenal dengan masa prapaskah itu, Romo. Dari masa prapaskah itu kurang lebih 7 minggu, 7 pekan. Di situ umat Katolik berpuasa untuk apa? Supaya mendekatkan diri dan lebih memaknai perjalanan jalan salib Kristus, pengorbanan Kristus untuk dunia, lebih khusus untuk Dia, gitu. Jadi kenapa harus dibuat pada masa prapaskah? Karena masa prapaskah itu menjelang masa Paskah, masa kebangkitan Kristus. Kalau masa Natal kan masa kelahiran, gitu, Romo.
Oke, jadi kalau kita baca juga ya dalam kitab suci, umat Israel kan berpuasa untuk menghadapi peristiwa-peristiwa besar Ya. dalam kehidupan umat Israel pada Israel waktu waktu itu. itu. Dan Paskah itu adalah peristiwa iman terbesar kita ya. Ya, Jadi Pentakosta boleh Israel. boleh ya. Rasul Paulus bilang kan kalau Kristus yang wafat itu tidak bangkit, maka kita punya iman itu sia-sia. Maka orang Katolik berpuasa pada masa Prapaskah, dibuka pada hari Rabu Abu, itu untuk menghadapi peristiwa besar, yaitu peristiwa iman kebangkitan Kristus. Tapi sebenarnya kan di kesempatan lain boleh ya berpuasa. Ya boleh aja. Boleh saja. Boleh. Jadi karena setiap Jumat dalam bulan berjalan atau pekan berjalan, umat bisa berpuasa aja. Bisa ya, Ya, bisa. Silakan Bisa, saja silakan ya saja. yang mau. Yang Ada program diet, Romo Lopez mau puasa boleh. Setiap hari Kamis boleh puasa. Iya. Tapi nanti Romo Eman harus ingat umat ya, para penonton setia Komsos Keuskupan Amboina harus ingat bahwa puasa itu bukan untuk kurus atau hemat. Puasa Katolik itu bukan untuk kurus, apalagi untuk hemat, tidak. Puasa Katolik bukan tujuannya itu. Puasa Katolik itu tujuannya untuk mendekatkan diri pada perjalanan salib Yesus, supaya ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, kita benar-benar jalan salibnya seperti ini. Itu maksudnya. Bukan untuk kurus. Bukan puasa supaya Lopez tambah kurus, itu urusan nomor 2. Urusan berikut ya. Ya. Kurus itu bonus ya. Kurus bonus ya. Kurus itu bonus ya. Setuju, Jadi Pastor Iman. kalau puasa kita baik, rohani kita baik, lalu menjadi kurus, itu bonus. Ya. Tapi kalau pastor tidak mau kurus juga tidak apa-apa ya. Tidak dosa juga ya gemuk ya. Saya juga sudah terlalu gemuk sebenarnya. Baik pastor, sekarang kita ini kan puasa dalam keagamaan itu biasanya ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Ada aturan-aturannya. Ini mungkin sedikit lebih berat ya. Mungkin pastor harus membaca dokumen banyak supaya bisa tahu aturan-aturan berpuasa. Kira-kira bagi kita orang Katolik dalam mempersiapkan perayaan Paskah ini, aturan kita berpuasa tuh seperti apa? Ya, saudara kita yang lain misalnya mereka berpuasa kita tidak makan dari jam 5 atau setengah 5 pagi, nanti makan lagi sesudah jam 6 sore ya begitu. Lalu yang dimakan lalu tidak boleh semuanya, makan dan minum pun tidak boleh. Nah, sekarang kalau Katolik itu kira-kira aturannya bagaimana, Pastor? Ya, benar Pastor Eman. Aturan tentang puasa itu orang Katolik itu selalu melihat dari 3 sumber. Pertama, kitab hukum kanonik, yang kedua konferensi para uskup, wali gereja, dan yang ketiga surat gembala, bapak uskup atau ordinaris wilayah setempat. Jadi, kita orang Katolik dalam menjalankan puasa sebenarnya sederhana. Puasa itu sendiri artinya makan kenyang 1 kali sehari, Pastor Eman. Jadi bisa memilih makan pagi atau makan siang atau makan malam. Di antara 3 itu satu saja yang makan kenyang 1 kali, Pastor Eman. Jadi kalau misalnya saya memilih saya makan kenyang pagi, maka siang dan malam sudah tidak, Pastor Eman. Lalu ketentuannya yang misalnya yang berpuasa yang berusia 14 tahun sampai yang 60 tahun, memasuki usia 60 tahun. Misalnya yang berpantang mulai dari 18 sampai 60 tahun. Itu bisa dibuka dalam kanon 1251 sampai 1254. Itu sederhana saja. Tidak ada paksaan juga yang harus begini tidak. Ya. Lebih pada kebebasan pribadi. Jadi puasa itu gereja sudah menentukan aturannya begini ya. Tapi kembali lagi ke pribadi. Ya. Boleh gereja menentukan kita makan 1 hari 1 kali. Ya. Tapi kalau misalnya Pastor Lopez punya porsi yang sehari sekali boleh dibagi 3 begitu, Ya, 3 kali 1 ya. Tapi itu saya rasa tidak bagus juga ya. Kita mengajarkan sesuatu yang sesat ini ya. Jadi berpuasa, berusahalah untuk melakukannya sesuai yang ditentukan. Jika dalam kondisi tertentu kita tidak bisa, maka bukan boleh dilanggar, tetapi daripada puasa lalu sakit, saya kira Tuhan juga tidak menghendaki ya. Bolehlah untuk
menambah waktu makan. Saya seperti biasa 3 kali dalam sehari, tapi dengan porsi yang sedikit, lebih dikurangi ya. Kalau biasanya penuh ya mungkin dikasih setengahnya atau lebih kurang dari itu. Gitu. Jadi semuanya kembali ke hati. Ya, ke hati orang ya. Oke, Pastor. Jadi kembali ke hati. Nah, hari ini kan kita berbicara tentang puasa yang sehat ala Katolik. Menurut Pastor Lopez secara pribadi nih, bukan dari kitab suci, bukan dari dokumen gereja, bukan dari perintah Bapak Uskup. Secara pribadi menurut Pastor Lopez, puasa yang sehat itu yang bagaimana? Oke. Secara pribadi Romo Eman, para pemirsa, penonton Kopsos Keuskupan Amboina di mana saja berada, secara pribadi saya puasa itu kan selama ini Romo Eman minta maaf, saya kan makan banyak ini. Saya makan kadang kan tidak menentu. Itu rahasia atau tidak perlu dirahasiakan ya? Tidak perlu ya. Misalnya kita di Samadi saat ini seharusnya kan kita makan jam 7, malamnya kan tidak boleh makan, tidak boleh pesan makan. Tapi gitu. sudah disiapkan, harus makan Pastor ya. Ya, jadi ya puasa bagi saya sebenarnya secara pribadi saya tahu diri lah. Jadi saya mengenal diri saya. Jadi kalau misalnya saya makannya satu hari biasanya 4 kali karena ada ngemil dan lain sebagainya, maka di masa puasa ini saya mungkin 2 kali saja deh. Mungkin pagi 1 kali, siang tidak, nanti malam 1 kali. Pertama-tama untuk mengurangi itu supaya saya berbela rasa dengan penderitaan Kristus itu. Oh, ini ternyata Yesus itu rasa hausnya gini loh. Gitu. Oh, Yesus rasa laparnya gini. Oh, Yesus mengolah keinginan dagingnya begini. Itu membantu saya secara pribadi melihat itu saja sebenarnya. Itu untuk supaya kita punya spiritualitas sehat. Tapi supaya kita punya badan sehat itu dianjurkan bagaimana dalam masa puasa ini. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Maka melalui puasa yang sehat ala Katolik ini, mari kita makan apa yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya kan kelebihan manis ini Romo Eman. Pastor Eman, saya kan glukosa terlalu manis. Terlalu manis. Mungkin face-nya terlalu manis. Jadi saya mengurangi kebanyakan gula ya Pastor ya. Jadi mengurangi gula, mengurangi nasi, pokoknya mengurangi karbohidrat, mie dan lain sebagainya. Intinya itu. Jadi melalui puasa ini, puasa sehat ala Katolikin, saya mulai tahu deh, saya mulai mengatur pola makan karena terbantu. Oh, bulan ini selama 40 hari saya bersyukur bahwa gereja memberikan waktu untuk puasa, maka saya juga terbantu untuk mengingatkan diri untuk makan, kurangi nasi. Terus seperti itu, kurangi merokok 2 bungkus sehari, bisa kurangi 1 bungkus gitu. Pokoknya membantu untuk puasa sehat. Kan puasa makan minum Pastor, bukan puasa merokok. Rokok kan tidak termasuk makan minum rokok itu pantang ya. Pantang menyerah. Iya, pantang menyerah ya. Iya. Pantang menyerah untuk tidak merokok ya. Iya. Atau bagaimana? Iya. Boleh, betul. Jadi kalau puasa juga misalnya saya kan sering suka minum air es, air dingin gitu. Maka di masa puasa saya juga kurangi. Saya kurangi air es itu. Artinya saya membantu metabolisme dalam tubuh supaya minum air hangat supaya lebih sehat. Seperti itu sebenarnya Rom. Dari saya lebih pada menyadarkan diri saja sebenarnya supaya mengekang nafsu saya untuk suka makan yang berlebihan seperti itu. Jadi puasa Katolik itu seperti itu. Jadi mungkin sederhananya adalah mengatur apa yang kita makan, terus banyaknya dan juga mungkin rentang waktunya. Jadi kita tidak seharian kita tidak makan, misalnya 12 jam tidak makan, lalu pada waktu makan kita isi semua hal ya ke dalam tubuh kita. Air putih kita isi, minuman yang manis misalnya kita isi, buah kita isi, kue kita isi, makanan berat kita isi untuk balas nih karena 1 hari ini saya sudah berpuasa. Nah, saya kira itu juga berbahaya buat kesehatan tubuh kita ya. Jadi mungkin lebih pada dalam masa puasa ini saya akan menata kembali apa yang saya makan, kapan saya harus makan. Juga boleh juga ini kesempatan untuk
saya tidak lagi makan babi misalnya karena nanti saya lebih gemuk ya. Bisa Atau juga. Pastor Lopez nanti bisa tidak merokok lagi. Iya, bisa. Nah, bisa juga. Kan Romo Eman kan kalau kita di masa puasa mengekang misalnya kurangi makan babi, lalu setelah masa puasa kita merasa bahwa tubuh kita sehat luar biasa ketika mengurangi makan babi misalnya. Nah, itulah manfaat dari puasa sehat ala Katolik. Oke. Artinya ada buah-buah dari situ. setelah Iya, kita tapi berpuasa. juga selain mengurangi makanan, sebenarnya makanan apapun yang kita makan itu kan firman Tuhan bilang itu yang masuk itu yang bukan menajiskan ya, yang keluar yang menajiskan. Jadi sebenarnya juga yang sehat adalah kita dalam berpuasa maupun dalam kita makan misalnya selalu ada dalam ucapan syukur misalnya. Lalu bobot rohaninya juga mungkin menjadi lebih banyak. Nah, dalam masa puasa ini mungkin selama ini kita ya oke makan saja. Nah, tapi dengan masa puasa ini ketika kita puasa lalu ketika kita makan itu mungkin rasa syukur kita akan makin berlimpah. Karena bisa juga kan saudara-saudara kita ya banyak juga mungkin hari ini cuma satu kali makan, ada juga tidak makan barangkali. Jadi ketika kita satu hari mengurangi makanan kita, lalu kemudian kita ada waktu untuk makan, oke, kita menikmati dan dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan ada kasih berkat. Dan tapi juga itu ciri khas juga dari masa Prapaskah ini kan berkat dari Tuhan itu juga harus dibagikan. Jadi kalau umat kita misalnya ya juga harusnya para pastor ya, umat misalnya membagikan sukacita dan berkat itu misalnya dengan memberikan aksi puasa begitu selama masa Prapaskah ini dikumpulkan lalu kemudian diserahkan kepada gereja untuk kegiatan amal kasih dan sebagainya. Tapi kita para pastor juga harusnya seperti umat. Contoh yang baik ya di Keuskupan Amboina, di ruang makan kita itu ada kotak. Nah, jadi saudara-saudari bisa nanti ke Keuskupan Amboina, di ruang makan kami itu ada kotak APP namanya. Jadi setiap jemaat yang ada dalam rumah itu, ya termasuk Monsinyur dan para romo semua, itu juga memberikan APP dan cukup besar sebenarnya. Nah, itu bisa juga menjadi contoh ya. Atau di sekolah kan Romo Lopez ini kan kepala sekolah ya. Jadi juga di sekolah-sekolah Katolik itu ada kotak-kotak APP. Ya ini buah rohani dari puasa kita. Jadi saya kira itu puasa yang sehat ya. Oke. Terakhir Pastor sebelum kita menutup acara kita ini, pesan apa dari pastor untuk umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya untuk kita mempersiapkan perayaan Paskah yang tidak lama lagi ini dan tetap kuat dan sehat dalam menjalankan ibadah puasa kita ya. Puasa juga harus dilihat sebagai sebuah ibadah. Terima kasih Pastor Eman, sahabat setia, para penonton Komsos Keuskupan Amboina di mana saja Anda berada, teristimewa bagi saudara yang beragama Katolik. Ingatlah, merupakan tanda pertobatan. Jadi marilah di masa Prapaskah itu kita belajar untuk bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita yang dapat menjerumuskan kita untuk masuk dalam yang disebut dengan dosa. Lalu penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu maksudnya apa? Menyadari bahwa kita memang berdosa dan kita butuh Kristus. Kita butuh seorang penolong. Maka masa Prapaskah dapat menjadi masa permenungan, hari-hari permenungan, retret agung, retret besar untuk menyongsong perayaan kebangkitan Kristus pada hari Paskah nanti. Lalu yang ketiga, melalui penyangkalan diri dalam masa retret agung ini, kita umat Katolik diajak untuk bermenung tentang Yesus yang memikul salib, yang difitnah, yang dikhianati, sampai mati di kayu salib. Nanti pada poin keempat, makna puasa kita itu pada masa puasa itu bukan supaya Pastor Eman saya yang gemuk kurus atau bukan supaya saya hemat. Bukan sebenarnya itu yang kedua. Tapi bagaimana membantu saya supaya
saya menata hidup saya sebenarnya. Jadi masa puasa pada masa Prapaskah selama 7 pekan ini membantu kita untuk mengenal diri kita. Ada masa retreat di mana kita dibantu untuk, oh iya ini saya sudah selama perjalanan hidup saya sampai saat ini di masa Prapaskah ini saya menyadari sungguh saya terlalu egois, saya terlalu munafik, saya terlalu rakus, pokoknya yang semuanya itu. Sehingga saya belajar untuk mengekang semua nafsu-nafsu dunia. Itu sebenarnya pesan Natal, pesan Paskah untuk kita Baik, puasa. Pastor ya, cepat sekali mau Natal ya. Karena biasa Natal tuh lebih identik dengan acara-acara ya daripada Paskah ya. Padahal sebenarnya Paskah itu harusnya berpesta. Berpesta itu sebenarnya. puncak Puncak iman iman kita. kita. Ingat kata Rasul Paulus ya, kalau Kristus yang wafat itu tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Ini pada tema berikutnya dalam Jadi, Komsos Amboina harus dibahas. Kenapa Natal itu dirayakan lebih meriah daripada Paskah? Ini terima kasih Pastor ya, ini ide yang baik. Jadi baik Pastor, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pastor ada bersama dengan kami di Komsos Keuskupan Amboina dalam acara Amboina Baku Dapa edisi Minggu Prapaskah yang ketiga dengan tema puasa sehat ala Katolik. Semoga Pastor tetap sehat, menjalankan puasa dan menyambut Hari Raya Paskah dengan penuh sukacita. Kalau masih mau jalan-jalan Jakarta silakan ya. Terima kasih Ya. Pastor. Oke baik, terima kasih dan saudara-saudara sekalian, mari kita berpuasa pertama-tama bukan untuk tujuan jasmani, tetapi mari kita berpuasa untuk mencapai tujuan rohani, yaitu lebih mendekatkan diri kita dengan Tuhan, mendekatkan diri kita dengan sesama kita, dan kalau kita mendapatkan badan yang sehat, bentuk tubuh yang baik, itu adalah bonus dari Tuhan karena ketekunan dan kesetiaan kita dalam menjalankan puasa kita selama 40 hari ini. Berikut kami sampaikan sebuah pengumuman sukacita bagi Anda semua Bapak Ibu. Hari Sabtu tanggal 18 Maret pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Timur ada misa dan adorasi untuk penyembuhan yang dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup Diosis Amboina bersama para imam. Bapak Ibu bisa langsung hadir di Gereja Mater Misericordiae Gua Maria Airlow atau mengikutinya secara live dari channel YouTube Komsos Keuskupan Amboina. Akhir kata terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua, para tim yang ada di studio. Tolong tepuk tangan yang heboh. Dan kita akan berjumpa lagi pada edisi berikutnya dengan cerita-cerita yang menarik dan dengan tema-tema yang luar biasa bersama narasumber-narasumber terbaik, terheboh, ter-up to date dari Komsos Keuskupan Amboina. Shalom, Shalom, Tabea. Tabea.